Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Denny Mulyadi, calon Guru Penggerak Angkatan 7, kelas A13 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih banyak memandang murid sesuai dengan tuntutan baku kurikulum yang berlaku. Artinya murid harus mendapatkan nilai minimal sesuai dengan standar kriteria ketuntasan minimal. Dalam konteks ini, saya masih memandang murid sebagai sebuah objek yang sama, sehingga pembelajaran yang saya lakukan juga masih banyak berpusat pada pencapaian materi saja. Tidak banyak yang fasilitasi aktivitas murid. Saya banyak kesulitan mendesain pembelajaran yang menarik dan melibatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Hal ini tentunya membuat proses pembelajaran lebih terpusat kepada guru saja. Berbagai upaya yang dilakukan lebih kepada pencapaian hasil yang diharapkan, sehingga terkadang hal tersebut menjadikan tekanan bagi murid. Karena memusatkan pada pencapaian hasil saja, maka tak jarang timbul pandangan bahwa murid yang nakal dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik akan dicap bodoh tanpa memandang potensi lain yang ada pada diri murid. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, setidaknya ada 3 konsep dasar yang menjadi pedoman saya dalam melakukan perubahan pembelajaran. Pertama, konsep menuntun, di mana murid diberikan kebebasan namun tetap diarahkan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman, di mana setiap anak memiliki kodrat alam masing-masing dan berkembang sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memerdekakan anak namun tetap berlandaskan kemanusiaan dan budi pekerti. Konsep menuntun. Menuntun adalah segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru diibaratkan petani yang harus merawat tanaman dengan baik sesuai dengan jenisnya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep ini menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Pendidikan yang berpihak pada anak. Seorang pendidik harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik, sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus mampu mengidentifikasi dan membaca keunikan dan potensi tersebut. Implementasi penerapannya untuk pencerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah yang mungkin dapat saya lakukan adalah mendesain pembelajaran yang menyenangkan, di mana kita dapat menyusun pembelajaran yang lebih berpusat pada murid dan menyenangkan, mengenali karakter dan potensi murid yang perlu dilakukan untuk lebih memahami dan melakukan bimbingan serta menggali potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, mengarahkan keterampilan abad 21. Kita dapat mendesain pembelajaran berbasis literasi digital sesuai dengan perkembangan anak pada masa ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.